Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ini ada orang yang lagi-lagi ngancam ya. Kita lagi bertanya-tanya siapa sih orang ini lagi ngancam Pak Jokowi. Ya, katanya hendak menggali kuburannya sendiri ya. Dia membuat sebuah statement yang ini merespon ya sejumlah desas-desus ya yang katanya bahwa Pak Anies bakal itu diproses hukum sebulan dari haji ya. Sebagaimana kita tahu ya, memang ya sering muncul ke permukaan desas-desus ya terkait dengan Pak Anies ya dan problem-problem hukum yang selalu dilekatkan kepadanya. Tetapi itu selalu dikait-kaitkan dengan urusan-urusan politik. Dan kali ini ya katanya ya Pak Jokowi itu sedang menggali kuburannya sendiri. Ini seorang tokoh ya, seorang Habib ya, yang membuat statement seperti itu yang katanya bahwa Indonesia ini butuh perubahan. Ya, penegakan hukum harus dijalankan. Sekarang rakyat butuh perubahan. Itu yang dia gelorakan ya. Nah, seperti apa beritanya ya? Kita akan coba baca ya. Ini beritanya. Kabar Anies bakal ditangkap pulang dari haji. Habib Umar, Jokowi sedang menggali kuburnya sendiri. Wow, ini bernada ancaman nih sama Pak Jokowi ya. Katanya Habib Umar, ya, Jokowi sedang menggali kuburnya sendiri. Gelora.co, Panglima Generasi Cinta Negeri Gentari ya, Habib Umar Al-Hamid menyebut Presiden Joko Widodo sedang menggali kuburannya sendiri. Dia bakal diamuk habis-habisan oleh masyarakat dan partai pendukung Anies Baswedan. Wow, ini betul-betul tak tanggung-tanggung beliau menyebutkan bahwa Pak Jokowi bakal diamuk habis-habisan katanya oleh masyarakat ya dan partai pendukung Anies Baswedan. Orang bertanya, masyarakat mana sih yang dimaksud oleh Pak siapa Habib Umar ini? Masyarakat yang mana yang akan mengamuk habis-habisan Pak Jokowi? Sementara kalau kita tahu ya, Pak Jokowi ketika ke daerah-daerah itu begitu dijemput, dilayani oleh masyarakat dengan sangat gembira. Nah, partai pendukung Anies Baswedan ya setahu kita hari ini kan yang mendukung Pak Anies itu ya baru PKS ya, kemudian Nasdem. Apa iya ya mereka ini akan mengamuk Pak Jokowi ya? Ini yang disampaikan oleh Habib Umar. Nah, hal ini disampaikan Habib Umar Al-Hamid merespon desas-desus Anies Baswedan bakal ditersangkakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi Formula E. Kabar yang santer beredar Anies bakal calon presiden usungan koalisi perubahan itu bakal ditangkap setelah pulang dari Mekah. Info itu pertama kali disebarluaskan ex Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana belum lama ini. Mengapa saya katakan Jokowi sedang menggali kuburannya sendiri? Karena pastinya rakyat dan partai pengusung yakni Demokrat, PKS dan Nasdem akan marah, ujar Habib Umar Al-Hamid kepada wartawan Rabu 20 Juni 2023. Menurutnya rakyat dan publik akan menuding kalau Jokowi menggunakan perangkat hukum sebagai alat politik untuk menjegal dengan mentersangkakan capres yang diusung lawan politiknya. Selama ini yang saya tahu kalau hasil laporan BPK menyatakan penyelenggaraan Formula E tidak ada unsur korupsinya, tegas Habib Umar. Dikatakan Habib Umar pastinya rakyat akan turun ke jalan-jalan people power. Wow, katanya Habib Umar ini rakyat akan turun ke jalan ya, lakukan people power. Kita mau tanya ya, berapa banyak ya masa dari Habib Umar ini akan menggelar people power? Berapa banyak, berapa puluh ya, atau berapa ratus ribu akan turun ke jalan ya untuk menyuarakan mosi tidak percaya. Katanya akan menyuarakan mosi tidak percaya terhadap Jokowi yang suka cawe-cawe ini ya. Dia menyebutnya akan turun ke jalan ya. Kita akan lihat nanti ya bakal seperti apa dan berapa banyak masa
yang disebut oleh Habib Umar ini. Jika Anies benar-benar dijadikan tersangka, saat ini rakyat sudah sangat menginginkan perubahan, dan para pendukung Anies serta elemennya lainnya yang jumlahnya ada ratusan juta orang pastinya tidak akan terima kezaliman ini, tuturnya. Ratusan juta, ya katanya ratusan juta ya. Kita lihat, akan tunggu yang mana yang dimasuk ratusan juta itu, siapa-siapa saja yang ratusan juta itu. Lebih jauh Habib Umar mengatakan, apalagi lembaga hukum yang dijadikan alat kekuasaan adalah KPK yang mana pimpinannya telah dilaporkan dan diduga telah melakukan tindak pidana. Jika hal tersebut dipaksakan dalam tempo singkat, negara ini akan runtuh dan hancur dikarenakan hilangnya keadilan di atas bumi pertiwi ini. Harusnya hukum ditegakkan, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan menghabisi lawan-lawan politiknya, apalagi untuk menzalimi orang atau kelompok lain yang berseberangan pilihan politiknya, katanya. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Habib Umar. Ya, ini kan sebenarnya hanyalah sebuah desas-desus yang katanya itu bersumber dari informasi dari Pak Denny Indrayana, mantan Menteri Hukum dan HAM di era Pak SBY, ya, wakil menteri ya. Dan Habib Umar ya katanya kalau itu terjadi bakal melakukan people power. Pertanyaannya ya, berapa masa mereka akan melakukan people power, turun ke jalan ya, seberapa banyak ya para pendukung Habib Umar ini. Di sisi lain, jika persoalan hukum itu selalu dikait-kaitkan dengan politik, tentu kan akan menjadi rancu persoalannya. Apa yang selama ini sering disebut-sebut oleh publik ya, bahwa Formula E yang mana itu selalu dikaitkan dengan Pak Anies, itu kan wilayah proses hukum ya, yang mungkin nanti akan dilihat seperti apa, apakah memang di sana ada indikasi atau tidak ya, kita serahkanlah kepada penegak hukum. Jangan dikait-kaitkan dengan urusan politik segala macam karena pencapresan Pak Anies. Nah, di sini ya publik tentu jeli, dan saya yakin publik sudah cukup cerdas melihat persoalan ini, bahwa mereka selalu membangun opini-opini seolah-olah bahwa Pak Anies ini dijekal untuk kepentingan pencapresan. Nah, opini ini kan bisa menyesatkan umat, bahwa urusan politik dan urusan hukum itu adalah dua domainnya yang berbeda. Ya, urusan hukum ya hukum, ada institusi yang kemudian melakukan penanganan sesuai dengan prosedur hukum yang sudah diatur dalam aturan main hukum atau hukum acara. Ya, tentu kita tidak bisa mengintervensi dengan sejumlah tekanan-tekanan opini, tekanan-tekanan massa dan sebagainya. Karena itu bukanlah sesuatu yang mendidik bagi upaya perbaikan peradaban di negara ini. Katanya dia mau perubahan, tetapi pola-pola membangun opini-opini seperti ini, ya, pressure psikologi, ya, pressure massa, itu kan juga bukan sesuatu yang mendidik bagi tegaknya prinsip-prinsip demokrasi yang harus ya berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang bebas, ya, terbuka, dan tidak ada ya tekanan-tekanan bagi para penegak hukum, dan juga menghilangkan segala dugaan-dugaan atau kecurigaan yang berlebihan terhadap penyelenggara negara tanpa adanya fakta-fakta yang bisa dijadikan dasar untuk membuat statement-statement. Dan apa yang disampaikan oleh Habib Umar ini ya tentu ya bagi publik ya kita harus cermat ya melihatnya, bahwa ini juga sangat berkaitan dengan pencapresan Pak Anies sebagai calon presiden, dan tentu publik sudah cukup cerdas, sudah cukup pintar melihat persoalan ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.